Tribuners dan juga Sobat WK, dimanapun Anda berada. Kembali lagi, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan kita ketemu lagi malam ini dalam acara talk show Sapa Psikolog. Nah, seperti biasa nih, saya ditemani oleh Mbak Auli Grasinta. Saya menyapa dulu ya. Selamat malam, Mbak Auli. Selamat malam, Mbak Ari. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gitu kan. Baik, Mbak Uli gini, eh kita nih ketemu lagi untuk ngebahas tentang tema psikologi ya Mbak ya. Nah, lagi banyak nih Mbak kasus-kasus perselingkuhan baik artis dan ternyata ketika artis itu nggak cuma satu dua ternyata Mbak. Jadi ketika satu speak up, kok ya berentet gitu loh Mbak di bulan September dan sampai ada beberapa media dan media sosial tuh yang ngebahas kenapa dimulainya di huruf R semua ya? Ada apa dengan uh, nama-nama pria yang dengan awal huruf R ini? Padahal kan juga nggak semua ya Mbak ya, gitu. Oke Mbak, kita tema malam hari ini adalah mau ngebahas tentang cara memulihkan trauma setelah diselingkuhi oleh pasangan. Nah, gini loh Mbak, bentuk dari diselingkuhi itu kan sebenarnya udah menyakitkan ya Mbak ya, gitu loh. Nah, untuk memaafkan itu kan pasti sulit ya, tapi itu kan harus terjadi karena beberapa hal. Menurut Mbak Uli gimana? Apakah ini harus dimaafkan atau gimana? Ditinggalin atau dibiarin? Mesti gimana? Atau apa Mbak? Sebaiknya gimana? Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Memang ini lagi viral gitu ya, Ya, lagi lagi banyak happening Mbak ya, lagi dibahas. happening. Padahal sebenarnya tidak saja di bulan September ya, di bulan-bulan lainnya juga banyak gitu ya. Oke, jadi diselingkuhin itu sebenarnya kalau kalau pada banyak hal atau tidak dalam pasangan ini namanya dibohongin orang lain dan itu tidak ada satu orang pun yang senang dibohongin gitu ya, tidak ada satu orang pun yang senang dihianati. Nah, itu sebuah prinsip universal lah ya gitu, tidak ada yang suka gitu. Nah, tetapi ketika itu terjadi pada kita, ketika itu kemudian ada di hadapan kita, apa sih yang mesti kita lakukan ya gitu. Sebenarnya sudah banyak sekali kajian-kajian psikologis terkait dengan hal ini begitu ya, dan kita sudah bisa banyak baca pada banyak buku referensi mengenai hal ini gitu. Nah, sebenarnya problem sih adalah yang pertama kita mesti paham bahwa ketika pasangan kita berselingkuh, problemsnya ada di dia, bukan ada di kita, begitu. Yang sering menjadi berat itu adalah kemudian kita merasa masalahnya ada di kita, bahwa oh, pasangan saya berselingkuh karena saya kurang ini, saya kurang itu, saya begini dan saya begitu. Kenapa bisa sampai pada pemikiran itu? Biasanya hal itu yang disampaikan oleh orang yang selingkuh begitu ya, oleh pasangan yang selingkuh. Habis kamu begini sih, kamu begitu, dan juga oleh pembela-pembelanya begitu ya, oleh pasukan pembelanya, misalnya keluarga begitu ya, yang mengatakan wah iyalah sebagai istri kamu kurang ini sih, kamu nggak bikinin kopi sih, kamu itu. Nah, itu yang kemudian membuat orang ini menjadi merasa bahwa salahnya ada di dia. Nah, ini yang pertama kali harus diubah gitu, bahwa yang salah atau yang melakukan kesalahan adalah pihak yang melakukan selingkuh, bukan kita. Nah, itu dulu. Selama ini masih belum selesai gitu ya, di mana dia masih terus menyalahkan dirinya sendiri, maka akan sulit untuk bisa lepas trauma ini. Begitu. Jadi kita harus mendapat informasi, mendapat masukan, mendapat support gitu ya dari lingkungan terdekat, dari ya support system kita gitu, bahwa ini bukan kesalahan kita begitu. Ini adalah kesalahan dari orang yang melakukan selingkuh. Karena kalau toh kita tidak sempurna, banyak hal lain yang bisa dilakukan begitu. Bukan dengan cara seperti itu begitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini sangat penting untuk bisa membuat kita akhirnya move on apa yang harus kita lakukan. Jadi menyadari bahwa kesalahan ini bukan kesalahan kita. Nah, yang kedua memang adalah perlu memberikan waktu. Jadi tadi ya tidak ada orang yang suka untuk diselingkuhi, tidak ada orang yang suka dibohongi sehingga akan ada luka di dalam hati. Dan ketika luka ini ada, kita tidak bisa juga tiba-tiba ini luka besok dia sudah harus kering dan dia sudah harus Sembuh gitu ya Mbak. berjalan seperti biasa.
nggak bisa begitu ya. Jadi obat aja itu ada waktunya. Kalau kita luka di tangan ya pasti harus kita kasih betadin dulu. Ada perihnya, ada keringnya, Prosesnya lah ya iya Mbak ada gitu ya. prosesnya. Sehingga give yourself a time itu menjadi penting gitu. Dan juga minta support system juga untuk membantu hal itu. Tidak usah uh, terburu-buru ya, tidak usah memburu-buru gimana udah move on ya, tidak juga perlu seperti itu. Ketika kita harus mengungkapkan emosi, ketika kita merasa sedih dan kita meluapkan emosi, itu boleh kok kita lakukan begitu ya. Kalau kita ingin apa menangis, ingin curhat, itu bisa dilakukan. Jadi berikan waktu untuk diri kita untuk kembali dalam kondisi yang stabil gitu. Nah, eh, kondisi yang stabil itu bisa muncul tadi kalau kita menyadari bahwa ini bukan kesalahan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa pemaafan itu bukan buat orang yang salah kok. Pemaafan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu juga penting untuk kita sadari bahwa uh, uh, ketika kita memaafkan, yang lega itu bukan orang yang kita maafkan, yang lega itu sebenarnya diri kita. Yang terangkat beban psikologisnya adalah diri kita. Ada satu buku yang sangat bagus dari Ajahn Brahm ya, itu namanya judulnya Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Jadi kita itu seringkali membawa kotoran-kotoran itu di dalam diri kita, akhirnya kita berat sendiri gitu ya. Jadi padahal kita tahu itu kotor, tetapi kita bawa terus gitu ya. Kita kesel ya, kita sedih, kita kecewa, kita bawa terus, padahal itu menjadi semakin beban buat kita gitu. Jadi kita mesti belajar untuk kemudian melepas kotoran-kotoran ini, melepas hal-hal yang tidak memberikan tidak bersifat positif bagi diri kita begitu Mbak. Hmm, baik, baik Mbak. Jadi kalau misalnya, jadi gini Mbak, apa namanya, untuk pasangan-pasangan yang sedang mengalami diselingkuhi gitu ya oleh pasangannya, itu misalnya kita tuh baru tahu ya Mbak, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dulu? Shock pasti dong ya Mbak ya, sedih udah pasti gitu. Jadi baik pria maupun wanita yang mengalami hal itu ya kan, selingkuh itu kan nggak cuma dilakukan oleh pria ya, karena kan wanita pun juga mungkin pernah gitu loh. Nah, seperti yang Mbak Uli bilang, kadang-kadang tuh kalau misalnya masalah perselingkuhan ini pasti kan dipicunya oleh si pelaku ini pasti membela diri dulu nih, membela diri dengan mencari kesalahan dari pasangannya, kayak gitu ya seperti Betul. Mbak Uli bilang tadi. Nah, kalau misalnya kita baru aja nih Mbak menemukan hal itu, kebetulan tadi pun ada pertanyaan seperti ini, sebenarnya kayak pertanyaan titipan juga sih Mbak. Apa sih yang harus gue lakukan kalau gue lihat, gue baru aja nih nemuin pasangan gue selingkuh dari chat WhatsApp-nya dengan seseorang gitu. Mesti gimana sih Mbak? Mesti ngamuk kah? Nanyanya mesti gimana? Karena kan pasti emosi ya Mbak. Itu gila banget gitu loh. Apa mesti diem aja atau ngaduin aja ke orang tuanya atau gimana? Mbak? Sebaiknya mesti gimana? Contoh yang bagus itu film Layangan Putus ya. Iya Betul, benar. betul. Tetapi itu bisa itu menggambarkan ya, itu menggambarkan bagaimana kemudian seseorang itu meregulasi emosinya. Apakah semua bisa seperti itu? Belum tentu. Begitu ya. Tetapi dari film itu sebenarnya kita bisa melihat gitu. Ternyata dengan cara komunikasi yang baik gitu ya, dengan cara yang lebih mengedepankan rasionalitas itu bisa kok menjadi lebih baik begitu ya. Walaupun pada akhirnya intinya adalah saya lebih berharga. Itu yang sebenarnya paling penting ya gitu. Saya lebih berharga. Nah, bagaimana membuat kesan bahwa saya lebih berharga? Ya kita memang harus menaikkan level tadi. Kalau kita menuruti emosi kita, maka kita tidak akan ada bedanya dengan pelaku begitu ya, dengan pelaku. Maka kita harus lebih cerdas ya, kita harus lebih cerdas dan harus tadi memang melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk meregulasi emosinya, meregulasi Hmm. emosi kita. Shock pasti, ya nggak ada orang yang nggak shock gitu. Tapi harus apa nih? Harus tenang. Gimana sih caranya? Kemudian ada dua cara ya, ada dua cara ketika orang dalam tindakan ada dalam kondisi stres seperti itu. Ada yang namanya problem focus coping. Jadi coping ya, coping itu adaptasinya itu pada problem ya. Hmm. Jadi ini masalahnya pasangan saya selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Problem. Ada yang emotional focus coping. Saya kesel nih karena suami saya selingkuh. Keselnya dulu. Nah, kita mau yang mana?
gitu. Yang efektif biasanya adalah penyelesaian secara problem focus coping. Jadi fokus kita di masalah. Masalahnya apa nih? Masalahnya selingkuh. Terus apa nih? Nah, itu memang kemampuan untuk meregulasi emosi begitu. Karena kita mesti berpikir bahwa jangan sampai apa-apa yang kita lakukan kemudian akan kita sesali dan kemudian apa yang kita lakukan akan menambah parah masalahnya. Nah, itu yang memang harus dilakukan sehingga yang pertama kali harus kita ketika kita tahu yang paling mudah adalah ketika kita melihat adalah kita jauhi dulu gitu. Itu membuat kita menjadi lebih tenang biasanya. Jadi takes time dulu. Jadi ketika kita baca dan sebagainya jangan langsung ketemu, langsung kita dar. Yang ada adalah kemudian kita emosi karena kita fokusnya emosi yang muncul dari mulut kita mungkin tidak bisa kita kontrol. Dan akhirnya itu memicu masalah menjadi lebih besar begitu. Jadi kita memberi jarak dulu ya, apakah kita mau sendiri dulu kemudian kita menangis kemudian kita meluapkan segala emosi atau kita ketemu sahabat kita untuk menyampaikan atau kita ketemu dengan orang tua kita untuk menyampaikan saya lagi ada masalah. Jadi kita jauhi dulu problemsnya sampai kita tahu betul apa sih sebenarnya problemsnya. Jadi tidak mengedepankan emosi kita. Nah, karena tadi apapun yang kita lakukan kalau itu berdasarkan atau emosi sesaat ya, seringkali akhirnya kita sesali gitu ya. Karena itu adalah kecerdasan emosi gitu ya. Itu nggak mudah memang. Itu perlu perlu pelatihan dan perlu keterampilan. Nah, setelah kita tahu betul masalahnya, kita cari betul data-data pendukung, kita punya data-data yang valid, kita kembali tanya ke diri kita. Kita maunya apa? Jangan tanya kepada pihak yang melakukan gitu ya. Pihak yang melakukan, kalau pihak yang melakukan dia sudah pasti dia melakukan itu. Kalau dia mikir pasti dia nggak melakukan itu gitu. Tapi kita balik ke kita. Kita maunya apa? Kita maunya pasangan kita itu apa? Itu yang juga harus clear. Gitu. Ya, itu yang harus clear. Apakah kita mau membiarkan dan oke, saya maafkan tapi saya punya persyaratan ini. Atau udah nggak ada jalan lain, kita mesti selesai. Itu kita pikirin dulu gitu. Kita pikirin dulu sehingga kita punya kira-kira gambarannya apa dalam menghadapi kondisi seperti itu gitu. Jadi kita meredakan emosi kita sendiri uh, dengan tujuan adalah tidak memperparah kondisi, tidak memperparah situasi yang mungkin terjadi gitu. Nah, tapi film tadi Layangan Putus itu sebenarnya bisa menjadi contoh, iya, contoh nyata yang kita lihat kalau kita dalam kondisi seperti itu seperti apa yang terjadi. Itu sebenarnya contoh yang nyata. Tapi tadi kembali lagi yang pasti adalah kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang berharga begitu sehingga kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya bisa dihargai juga oleh pasangan kita begitu. Ya, baik Mbak. Dari contoh-contoh yang sudah ada yang sedang hits di masa-masa sekarang ini, dan ternyata kalau misalnya kita baca ya Mbak, kita baca satu persatu deh kasus mereka itu, pasangan mereka itu melakukannya tidak cuma sekali gitu loh Mbak. Jadi terup di media, keluar akhirnya di media sosial karena sudah beberapa kali dan si pasangannya ini sudah pada satu titik gitu loh Mbak. Pada satu titik. Nah, kalau misalnya itu terjadi gitu ya Mbak, itu terjadi terus, itu mesti gimana sih Mbak pasangan-pasangannya ini nih Mbak? Apakah udah capek ya? Apa mohon maaf misalnya harus berpisah atau apakah yang mesti dilakukan gitu Mbak? Ya, jadi itu betul-betul tadi ya kembali kepada diri kita ya seberapa sih sebenarnya kita ingin menghargai diri kita dan seberapa tadi yang kita mau ya contoh pengen putus ya. Ya. Saya nggak worth it untuk mempertahankan lelaki seperti ini gitu ya. Saya punya value more than that gitu. Ya, saya mengambil keputusan yang lain ya. Itu keputusannya dan dia kemudian menceraikan dan sebagainya. Tapi dia bisa loh gitu mengajak berbicara dengan dinner yang baik dan sebagainya itu kan contoh-contoh ya begitu. Atau memang ada nggak sedikit juga orang yang mengatakan ya it's okay gitu pasangan saya begitu kemudian saya memaafkan dan kita akan mulai lagi dari awal ya itu pilihan juga begitu ya itu pilihan juga ya tentunya kalau kemudian itu terjadi lagi dia sudah tahu konsekuensinya gitu jadi kalau pasangan kita seperti itu kita mesti apa sih itu sangat menjadi individual begitu ya sangat menjadi ketetapan yang
semua harus kita hargai gitu ya. Semua harus kita hargai dan itu menjadi pilihan bahwa setiap pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Nah, itu yang sebenarnya apa sangat penting ya karena semua orang punya kondisinya masing-masing gitu. Jadi ketika dia memutuskan untuk berpisah, tentu dia punya alasan tertentu. Ketika dia memutuskan untuk tetap bertahan, dia juga punya alasan tertentu. Yang penting adalah ketika dia memutuskan itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Nah, pertimbangan yang matang ini dari mana? Pertama, kalau kita hanya berpikir sendiri, pertimbangan biasanya tidak menjadi matang. Begitu ya. Jadi Jadi harus sangat kedua belah penting. pihak gitu ya Mbak. Iya, sangat penting untuk Hmm. juga melibatkan pihak ketiga. Begitu, Oh misalnya gitu. meminta bantuan dari profesional untuk bisa melihat masalah ini dengan sudut pandang yang lebih netral, ya. Bisa juga meminta bantuan dari orang tua, ya. Bisa juga meminta bantuan dari kerabat yang dianggap lebih matang, ya. Ini sangat penting untuk bisa mendapat point of view ya, mendapat sudut pandang sebelum kita memutuskan, begitu. Kenapa? Karena tadi seringkali walaupun kita bilangnya problem focus coping, sebenarnya kita dahulukan emosi. Nah, ini kan yang sering kali dilihat oleh orang lain gitu, tidak bisa kita lihat sendiri begitu. Sehingga apapun keputusannya, apakah itu keputusan tetap bertahan atau itu keputusannya meninggalkan, ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mendapat masukan dari pihak-pihak yang memang kompeten begitu. Apakah itu profesional ya, psikolog, apakah itu sahabat yang kita percaya betul bahwa dia netral, ya? Apakah itu kerabat mungkin tetua dari keluarga kita yang kita anggap bisa memberikan masukan. Siapapun itu yang kita anggap baik dan bisa memberikan masukan terhadap masalah ini, begitu. Baik. Mbak, kemudian gini Mbak, ini ada satu titipan pertanyaan ya Mbak ya. Kebetulan dia itu sudah diselingkuhi dan ketahuan berkali-kali. Menurutnya sejak dia menikah sampai dengan usia pernikahannya sudah hampir 7 tahun lamanya. Tapi memang dia belum punya anak. Alasannya cuma satu. Ya, seperti yang tadi Mbak Oli bilang, disalahin karena sampai hingga saat ini dia belum memiliki keturunan. Mereka belum memiliki keturunan. Lalu yang kedua, ya pengen cari yang beda. Katanya gitu, Mbak. Nah, untuk ngadepin orang-orang yang kayak gini nih Mbak nih, pria-pria macam kayak gini nih mesti diapain ya Mbak? Apa mesti di ada nggak sih Mbak kalau misalnya kita bikin laporan ke kepolisian gitu, gitu seperti yang udah pernah terjadi pada si artis itu gitu loh. Atau mungkin baiknya sih kita obrolin dulu dengan secara kekeluargaan. Sebenarnya sih mana yang benar dan mana yang lebih penting Mbak? Kita mesti gimana dulu kok dari film apa tunggu mini seri layangan putus itu kan dia nggak sampai ke pengaduan ke kepolisian ya Mbak. Tapi kan gila gemes gitu loh. Nah, nggak semuanya perempuan itu bisa setegar dia. Dan itu kan kadang-kadang kan suka bilang, ah itu kan cuma sinetron gitu. Dia nggak tahu aja aslinya gimana kalau udah ngerasain bener. Nah, yang seperti-seperti inilah Mbak. Dan pada artis-artis yang juga mengalami itu kan berbagai bentuk emosinya lah. Ada yang ya udahlah kita diem dulu ya, kita diem dulu sampai mereda. Ada yang begitu, ada yang up ke media, ada yang lapor polisi, ada yang bahkan bicara dengan keluarga. Jadi contoh ini semua, menurut Mbak Auli, yang mana yang terbaik? Gitu, Mbak. Jika seseorang itu mengalami hal tersebut. Gitu. Ya, eh, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang mana yang terbaik ya, karena semua pasti punya reason ya, semua pasti punya Hmm. alasan ketika Ya. dia melakukan suatu hal. Yang pasti adalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus meminimalisasi dampak itu. Dampak Hmm. itu baik pada diri kita sendiri, pada pasangan kita, atau bahkan kalau kita punya anak ya, itu harus kita minimalisasi dampak terutama kepada anak-anak kita begitu. Nah, Baik. ya, apakah kalau kita tetap bersama dalam keluarga, ya dalam hubungan pernikahan misalnya, dampaknya apa? Apakah kalau kita tetap bersama, banyak orang yang mengatakan bahwa iya saya tetap bersama untuk anak. Padahal ketika mereka bersama, dampaknya jauh lebih buruk terhadap Hmm. anak-anaknya. Nah, ini ini tadi yang saya sampaikan, ini seringkali kita tuh kalau berada masalah, kita sendiri tidak bisa melihat masalah secara objektif, ya. Sehingga sangat perlu bantuan orang ketiga.
begitu. Nah, orang ketiga ini ya tidak hanya orang ketiga ya, orang ketiga, orang keempat dan sebagainya gitu. Maksudnya sangat perlu orang lain untuk bisa memberikan cermin kepada diri kita. Nah, itu yang seringkali penting ya begitu untuk dilakukan. Apakah itu kepada orang tua, kepada profesional dan sebagainya. Yang pasti adalah meminimalisasi dampak. Kenapa? Karena memang pada banyak kasus perselingkuhan ya, eh, ada beberapa orang yang memang melakukannya karena habit. Jadi memang karakternya seperti itu, begitu ya. Karakternya dia memang seperti itu. Dan si perempuan selalu kemudian memaafkan dan kita kembali lagi dari nol ya, kayak di Pertamina gitu ya. Sehingga tidak menjadi pembelajaran apapun untuk keduanya. Bukan saja untuk si pelakunya, untuk si yang melakukan perselingkuhan, tapi untuk keduanya tidak menjadi pembelajaran, begitu ya. Tidak mendapat pembelajaran atas itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian akhirnya berulang dan berulang lagi. Kembali lagi eh, kepada komitmen pernikahan. Apa sih yang diharapkan begitu? Apa sih yang dimaui? Dan itu memang ya kalau dibilang tidak mudah, sangat tidak mudah begitu. Sangat tidak mudah dan itu kan di sinetron iya. Karena memang ya tentu durasinya terbatas dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dikatakan. Tapi itu bisa menjadi eh, Pembelajaran gitu ya Mbak. iya, model gitu ya. Hmm, Bisa menjadi model. Apakah bisa persis seperti itu? Tentu tidak gitu ya, karena emosinya juga pasti sudah ditata beda-beda ya Mbak. sebagainya. Iya, tetapi itu bisa menjadi model cara penyelesaian masalah yang relatif kemudian akhirnya bisa membuat si korban ya, korban perselingkuhan ini menjadi lebih baik begitu. Nah, yang paling penting tadi eh, bagaimana seseorang ini akhirnya memandang dirinya sendiri. Kalau dia tetap memandang dirinya adalah orang yang tidak berharga, orang yang patut diselingkuhi ya, patut atau ya abis gue gini sih pantas aja laki gue selingkuh. Seperti itu ya, maka pola ini tidak akan berubah. Pola ini akan terus-menerus terjadi. Tetapi ketika eh, eh, yang di korban perselingkuhan ini kemudian melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa saya tidak nggak worth it untuk dilakukan seperti itu. Saya punya value yang lebih dari itu bisa mengubah polanya. Nah, tetapi ya tadi kalau memang ini sudah jadi pola karakteristik dari pasangan kita, sebenarnya pun kita sudah tahu dari awal begitu ya. Ya kembali lagi ke kita mau lanjutin atau tidak, tinggal itu saja sebenarnya. Nah, tadi yang harus kita pikirkan adalah dampak yang paling minimal. Kalau misalnya kita laporkan kepada polisi, mau diapakan sih sama polisi? Ini juga bapak dari anak-anak kita, misalnya begitu ya. Hmm, Kemudian apakah ada tindakan pidana khusus kalau perselingkuhan? Biasanya bukan, tetapi kalau perzinahan itu ada. Tetapi kemudian ya, kembali lagi, dampaknya seperti apa sih? Apakah kita mau kemudian nanti dipanggil bolak-balik ke kantor polisi untuk mau jadi saksi? Tidak saja waktu, tenaga, uang dan sebagainya. Yang dampak yang paling minimal itulah sebenarnya yang paling penting kita untuk lakukan, baik kepada dampak pada diri sendiri, pada pasangan kita maupun pada keluarga dan keluarga besar kita. Kalau kita kor-kor di media begitu ya, kalau kita ya sebenarnya itu lebih kepada cara-cara untuk mendapat perhatian dari lingkungan sekitar begitu ya, itu lebih cara-cara untuk mendapat perhatian dan ya itu juga sangat tergantung ya, sangat sangat individual ya. Ada orang yang nggak perlu orang banyak tahu, tetapi kita selesai. Ada juga yang tipenya semua orang harus tahu. Saya yakin semua orang punya alasan untuk melakukan itu gitu dan kita hargai mereka mau melakukan itu begitu. Yang iya. pasti adalah pilihlah langkah-langkah yang memberi dampak paling minimal terhadap kerusakan yang mungkin terjadi atas adanya kondisi ini begitu. Mm-mm. Baik, jadi untuk semua cara-caranya kayak misalnya haruskah melapor, haruskah diem aja, ataukah harus speak up itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Tapi alangkah baiknya seperti tadi Mbak Oli bilang, kendalikan emosi itu dulu ya Mbak ya kali ya Mbak. Lalu Betul, betul. mungkin kalau misalnya kita awalnya sudah menemukan kayak tanda nih, aduh, kayaknya nih kok ada yang aneh, misalnya menemukan chat mesra dengan seseorang. Nah, mungkin baiknya tadi seperti yang Mbak Oli bilang, apa namanya, diem dulu, cooling down dulu nih. Mesti gimana? Biasanya kayak gitu kan emosi dulu kan yang Mbak, gitu kan. Kalau misalnya nggak tahan tuh bisa meledak-dak gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin
seperti mau cerita, gini dulu kan kita bisa tahu ya solusinya apa. Atau mungkin nangis dulu boleh lah. Boleh ya Mbak ya, nangis dulu gitu boleh Boleh. ya. Lalu cerita dulu ke teman atau kalau ke keluarga mungkin jarang ya Mbak. Karena mungkin mereka merasa kalau ke keluarga mungkin ya mungkin itu yang kedua atau ketiga. Tapi lebih ke mungkin akan dekat lebih ke teman dan sahabat dan orang-orang yang mungkin mereka percaya selain keluarga. Tapi kalau bisa memang bisa keluarga pun itu lebih baik. Karena kan yang mengerti kita, kondisi kita. Baik. Kemudian itu jadi pilihan dari masing-masing, yang penting jangan emosi gitu ya Mbak ya. Nah, Betul. sekarang pertanyaannya adalah Mbak, jika saya mengalami diselingkuhi oleh pasangan saya harus memaafkan atau meninggalkan? Baiknya gimana Mbak? Ini banyak banget loh Mbak yang tanya kayak gini nih Mbak. Gimana nih Mbak? Memaafkan atau meninggalkan? Gitu Mbak. Baik, ya itu tadi kembali kepada seberapa eh, worth it ya, seberapa berharganya hubungan ini. Gitu. Seberapa Hmm. berharganya hubungan ini, seberapa berharganya ini untuk tetap dipertahankan. Gitu. Kalau memang ini berharga, kalau ini memang kita punya komitmen dari awal, kalau ini memang kita punya kemampuan ya memaafkan itu nggak gampang loh gitu. Itu perlu itu berat banget dan kita Jiwa harus yang betul-betul besar gitu ya Mbak ya. betul. Karena memaafkan itu bukan di mulut ya, memaafkan itu di hati. Dan tadi saya bilang memaafkan itu bukan buat pelaku loh, memaafkan itu buat diri kita sendiri loh. Itu nggak gampang. Dan kita bisa lakukan itu ya silahkan begitu. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa hubungan ini menjadi tidak berharga ya karena sebenarnya dalam hubungan ini yang paling penting yang buat saya paling berharga adalah hubungan kita berdua. Ketika ada orang lain masuk, hubungan ini tidak lagi menjadi berharga. Ya, itu adalah salah satu keputusan yang juga harus dihargai gitu. Jadi, apakah harus ditinggalkan, apakah harus diteruskan? Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya. Apakah itu tadi ya keberhargaan dari hubungan ini gitu. Apakah kita sudah menjalin hubungan ini cukup lama? Apakah ya sangat tergantung ya sangat situasional gitu, sangat situasional. Tetapi yang paling penting adalah kesehatan mental kita sendiri. Karena ketika kita tetap berada dalam satu hubungan relationship, tetapi hati kita sebenarnya tidak ikhlas memaafkan ya, tidak betul-betul memaafkan maka ini akan menjadi potensi-potensi konflik selanjutnya. Ya, kita akan mengingat kembali trauma tersebut. Kita akan eh, tidak percaya 100% kepada pasangan kita. Yang akhirnya apa? Akhirnya memunculkan apa potensi-potensi untuk adanya perpisahan kembali. Begitu. Jadi ketika kita sudah konsekuen untuk mengatakan, oke, saya akan lanjutkan, ya eh, take it all gitu ya. Jadi harus diambil semuanya gitu. Jadi harus betul-betul ikhlas, harus betul-betul memaafkan yang secara tulus itu harus terjadi. Karena kalau tidak, ya ini akan terjadi berulang, akan terjadi lagi. Demikian juga kalau kita memutuskan untuk berpisah begitu ya, ya tentu ada hal-hal yang apalagi kalau misalnya kita sudah punya anak, kita berada dalam kondisi keluarga yang tidak tolerir ya terhadap perpisahan terutama kalau perceraian begitu ya. Ya, itu kita juga akan mengalami risiko-risiko yang baru, yang pasti kembali kepada our mental health gitu. Kita lebih nyaman dan kita akan lebih produktif di mana? Karena sebenarnya apakah kita menikah atau kita sendiri yang paling penting adalah kondisi mental kita. Kalau mental kita dengan pasangan ini menjadi tidak baik atau toksik ya gitu ya, kita menjadi tidak sehat secara mental, untuk apa ini dipertahankan? Tapi ketika kita sendiri dan kita kemudian menjadi lebih produktif, menjadi lebih bisa menyayangi orang-orang ya kenapa tidak dilakukan begitu. Jadi betul-betul kembali kepada kondisi kesehatan mental kita. Itulah yang paling penting untuk dipertahankan begitu. Baik. Jadi keputuskan untuk meninggalkan atau memaafkan itu kembali ke diri kita sendiri ya Mbak Betul, sebagai. tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Iya, Gitu. jadi ya mungkin pertimbangan itu harus benar-benar matang banget gitu ya Mbak Betul, ya. betul. Di satu sisi kalau misalnya kita maafin ya harus legowo. Benar tadi yang Mbak Oli bilang tuh butuh jiwa yang besar untuk memaafkan. Tapi di sisi lain kalau misalnya memang mengancam jiwa kita, mengancam mungkin apa namanya sesuatu yang tidak bisa diteruskan ya
mau tidak mau kan berarti harus ya harus ketinggalin gitu ya Mbak ya. Nah, kebetulan gini Mbak. Jadi apa jawaban itu adalah balik lagi ke diri kita masing-masing, dicerna lagi, dipikirkan baik-baik lagi, kalau perlu dikonsultasikan. Mungkin bisa ke Betul, psikolog juga ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. betul, betul. Bisa ya Mbak ya. Oke, apalagi kalau misalnya sudah berkali-kali, kan tadi kan kasusnya adalah sudah berkali-kali gitu loh Mbak, sejak mereka menikah hingga 7 tahun, itu sudah beberapa kali. Nah, mungkin aja ada sesuatu yang dirasa tidak selesai dari yang sebelumnya, bisa aja ya Mbak ya. Jadi akan menumpuk, menumpuk dan menumpuk. Nah, kemudian gini Mbak, pada pelaku perselingkuhan gitu ya Mbak ya. Uh, ada contoh beberapa ya yang tadi kita sempat ngobrol itu, ada contoh, ada loh banyak loh artis-artis besar, sudah diva Indonesia pun yang melakukan hal perselingkuhan lalu mereka memutuskan untuk meninggalkan dan mereka hidup bahagia gitu loh. Kok enak ya gitu loh. Sampai ada kalimat kok enak ya gitu gitu loh. Dia udah selingkuh, dia pergi ninggalin keluarganya, terus dia sekarang happy gitu loh. Nah, sebenarnya artinya dia cuma mau bilang berarti kalau meninggalkan tuh juga nggak salah juga dong, gitu loh Mbak. Menurut dia begitu. Nah, pada kondisi apa sih Mbak kita harus meninggalkan pasangan yang tadi Mbak bilang toksik itu salah satunya. Tapi pada kondisi di mana? Padahal misalnya mungkin sudah ada anak-anak di belakang kita. Nah, pada kondisi apa kita harus meninggalkan pasangan pada ini tuh pada pelaku perselingkuhan ya Mbak ya. Dan semuanya memulai hidup yang baru dengan pasangan yang lain, dengan pasangan yang baru. Menurut Mbak gimana? Apakah benar begitu? Iya, kan seringkali apa yang ada kita lihat ya, apa yang kita lihat di layar televisi, apa yang kita lihat di media, itu kan perifer ya, itu kan kulit saja, begitu ya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya apa Dalamnya yang apa gitu ya Mbak? sebetulnya terjadi, begitu ya. Kita tidak pernah apa tahu sebetul-betulnya apa sih yang terjadi begitu ya. Jadi kalau kita bilang kok itu enak aja ya bisa begitu dan hidupnya bahagia, kaya raya, tetap jadi diva dan sebagainya. Ya, orang mungkin bisa berkata seperti itu, tetapi sebenarnya kita tidak pernah tahu apa namanya apa yang terjadi sebetul-betulnya begitu ya. Jadi sebaiknya kita tidak usah ya membandingkan dengan orang-orang lain begitu ya, tetapi tadi eh, apa value ya, nilai pernikahan inilah, nilai perkawinan inilah yang sebenarnya harus kita jaga gitu. Sebenarnya kita menikah untuk apa sih? Tujuannya untuk apa dan eh, apa yang kemudian membuat kita harus meninggalkan komitmen ini gitu. Jadi kalau memang biasanya itu kan dengan pasangan kan sudah jelas gitu ya. Hmm, selama kamu tidak selingkuh, kamu mau ngapain aja boleh deh gitu, asal jangan selingkuh. Ah, itu ada pasangan yang begitu. Ada juga Hmm. pasangan yang serah dulu mau sama siapa aja, pokoknya tetap jadi ada di sini sebagai suami saya. Ada juga pasangan yang seperti itu, ya nggak? Iya, benar Mbak. Itu sangat individual begitu. Jadi sangat tergantung dari komitmen pernikahan gitu. Sangat Hmm. tergantung dari komitmen pernikahan di antara kedua belah pihak. Idealnya secara normatif begitu, namanya pasangan adalah dua orang yang secara bersama-sama menjalin suatu komitmen untuk suatu tujuan pernikahan tertentu. Nah, ketika ada orang ketiga di antara ini, tentunya ini tidak menjadi dua orang dong, begitu ya. Dan Hmm. banyak orang yang mengatakan ya sudah, kalau dia sudah tidak menjadi dua orang ya sudah, saya akan tinggalkan. Ya itu adalah salah satu bentuk apa Pilihan ya Mbak ya. keputusan, iya pilihan begitu ya. Tetapi Hmm. tidak sedikit juga yang oke, eh, eh, katakan ya dengan adanya nggak apa-apa kok dia punya pasangan lain atau tidak selingkuh ya, tetapi saya poligami dan menerima itu juga ya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang itu salah, itu juga tidak bisa begitu. Jadi memang setiap keputusan itu harus didasari dengan apa pertimbangan yang matang sehingga tidak menjadi menyesal begitu. Nilai-nilai, value-value, norma-norma dari setiap orang itu memang menjadi berbeda gitu. Dan tadi kita tidak usah membandingkan, kita tidak usah melihat karena pada dasarnya kita tidak really know sebenarnya apa sih yang terjadi Jadi begitu dalam ya. rumah tangganya dia gitu ya Mbak ya. Betul, apakah kita Hmm. lihat seperti, iya kalau sekarang kita tahu ya begitu, ternyata artis yang sama ini kita lihat romantis, kaya raya, oh ternyata rumahnya ngontrak, ternyata cicilannya Iya. banyak, kan kita nggak pernah tahu ya seperti itu. Sementara kita dengan rumah kita yang biasa-biasa saja, Sederhana gitu ya. kita tenang tuh. Nah,
Jadi kalau orang Jawa bilang tuh namanya sawang sinawang ya gitu. Tetapi Mhm. tadi komitmen pernikahan adalah komitmen di antara kedua orang. Ketika dua orang ini juga akhirnya oke nggak apa-apa kok kalau kamu mau punya istri lagi. Ya nggak apa-apa juga, itu menjadi komitmen mereka berdua begitu. Jadi nggak ada yang salah juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa kok bisa ya dia, ya bisa karena memang itu pilihan atau itu komitmen dari mereka berdua begitu. Ada yang Allah baru diselingkuhin gara-gara chat aja minta cerai. Ya nggak apa-apa juga, itu adalah value dari mereka. Begitu. Jadi dalam kondisi ini kita tidak bisa mengatakan apakah kita harus pergi atau kita harus tinggal. Apakah keputusan pergi atau keputusan tetap bersama itu menjadi keputusan yang tepat bagi kita. Semua orang punya reasoning dan itu yang paling penting adalah ketika kita memutuskan itu benar-benar didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan biasanya tadi itu tidak saja subjektif dari diri kita sendiri, tetapi juga dari lingkungan sekitar kita yang bisa memberikan support kepada kita dalam pengambilan keputusan. Gitu Mbak Ari. Oke, baik Mbak. Jadi semuanya itu kembali lagi seperti tadi Mbak Oli bilang dari awal. Kembali lagi ke kita, pikirkan baik-baik. Apa namanya, harus seperti apa sih kalau misalnya ketemu dengan masalah seperti ini gitu ya Mbak. Tadi ya memang yang paling benar adalah ya udah tenangin diri dulu gitu ya Mbak. Ya baru Betul. nanti keputusan-keputusan terbaik itu pasti akan muncul dengan sendiri dalam pikiran. Atau kalau misalnya memang udah nggak bisa mikir, udah kayaknya buntu, datanglah ke psikolog gitu ya Mbak. Itu kayak udah paling benar ya kalau misalnya Betul. emang udah kayaknya nggak punya teman yang harus mungkin kan malu ya Mbak, punten ya Mbak, masih banyak sebagian orang yang menganggap kalau pasangan selingkuh tuh malu banget gitu, jadi nggak mau cerita ke keluarga takut disalahin, nggak mau cerita ke teman takut diomongin, jadi daripada nanti saya kenapa-napa saya harus cerita kan, tapi kan ya mungkin psikolog adalah jalan terbaik atau jalan pintas gitu ya Mbak Olia. Baik, uh, kemudian gini Mbak, ini ada satu kasus lagi. Sebetulnya ini pria, dari seorang pria yang dia bilang, Mbak, istri saya itu selingkuh gitu ya. Dan ini bukan yang pertama. Bagaimana saya menyelesaikannya, saya bingung, jujur, karena saya merasa saya nggak punya kesalahan apa-apa sebagai seorang suami. Menurut dia ya, Mbak ya. Menurut bagi. Jadi agak 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 jarang sih ya, Mbak sebenarnya kalau yang berselingkuh itu si pasangan wanita ya kan, karena selama ini kan kasusnya adalah si prianya yang berselingkuh. Ini ternyata sekarang ada kasus seperti ini dan dia saat ini lagi bingung saya harus gimana ya Mbak, karena saya merasa saya nggak punya salah apa, merasa tidak punya salah apa-apa. Silakan Mbak. Ya, itu tadi. Jadi ketika ada perselingkuhan, seringkali kita kemudian melihat ke diri kita apa yang salah dengan diri kita. Padahal sebenarnya yang salah bukan kita, yang salah adalah pihak. Nah, itu yang banyak itu yang tadi saya sampaikan dari awal begitu ya bahwa kita ini worth it, gitu. Kita punya punya kita itu berharga gitu. Jadi kalau dari awal kita kan saya nggak salah apa-apa kok saya diselingkuhin. Nah itu akan membuat kita pada posisi yang lemah gitu, dalam posisi korban. Nah kita sebaiknya tidak memposisikan diri kita sebagai korban gitu. Tetapi tadi apa yang harus kita lakukan gitu? Kita mau apa? Kita yang harus kontrol. Kondisinya adalah istri saya selingkuh. Uh, uh, Sepanjang pengetahuannya dia mungkin dia sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada istrinya begitu ya, tetapi saya tetap selingkuh, ya sudah, caranya adalah ya dibicarakan, pasti dibicarakan begitu, dibicarakan maunya apa kedua belah pihak, dikembalikan lagi kepada komitmen pernikahan, apakah mau dilanjutkan atau tidak, dan tadi syarat-syarat ya, misalnya kalau terus apa dilanjutkan syaratnya apa, kalau terus diputuskan juga persyaratannya apa, ya tentu perlu komunikasi begitu. Apakah kalau saya ditanya harus dilakukan apa, ya tetap harus dilakukan komunikasi, ujungnya dibicarakan. Ngobrol gitu ya Mbak ya. Betul, jangan sampai akhirnya menjadi fatal ya, seperti banyak kita lihat pada berita-berita istrinya selingkuh digerebek suaminya di hotel. Nah, hal-hal Iya. seperti itu kan fatal ya gitu. Jadi sebelum hal-hal seperti itu terjadi, silahkan untuk dibicarakan bersama. Dan tadi kalau ujung-ujungnya adalah berantem dan keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah, panggillah orang ketiga. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita sedang berada di dalam masalah, katakan kita ada di dalam labirin ya,
Hmm. Kita kan bingung nih kita mau ngapain, kita harus ke kiri atau ke kanan untuk keluar dari masalah. Yang bisa memberitahu kita adalah orang yang ada di atas, orang yang ada di luar labirin untuk mengatakan kamu kiri aja, jalannya ada di sebelah kanan gitu. Tapi kalau kita berada di dalam situ, kita berpikir sendiri, kayaknya ini kiri deh, saya akan ngambil kiri karena menurut saya kiri gini-gini. Padahal itu belum tentu benar. Begitu. Jadi ketika ada orang ketiga itu bisa memberikan POV ya kalau anak sekarang ya, point Point of of view. view yang berbeda untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan gitu. Jadi sekarang apalagi dengan media sosial ya Mbak Hmm. Ari ya itu Ya. perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan itu juga cukup meningkat begitu. Walaupun tadi tidak semua orang berani mengakui gitu, terutama laki-laki karena kan ada ego ya, ada harga diri laki-laki karena Gengsi itu ya Mbak ya. iya itu cukup banyak agak agak berbeda dengan perempuan yang lebih umum ya perempuan tuh umum diselingkuhi sehingga dia lebih mudah menyampaikan kalau laki-laki agak agak nggak enak untuk menyampaikan gitu padahal sebenarnya kasus-kasusnya sudah banyak dan itu presentasinya meningkat terutama karena penggunaan media sosial ya ini ternyata hubungannya cukup tinggi gitu ya dengan penggunaan media sosial begitu jadi tadi ya kunci utamanya adalah segera dibicarakan dan mau diapakan gitu, mau dibawa kemana hubungannya. Ini juga harus diselesaikan. Dan kalau ini pria begitu ya, laki-laki tentunya dia menjadi kepala rumah tangga yang kemudian dia memang yang memang berkewajiban untuk memimpin penyelesaian masalah ini begitu. Dan kalau ini bisa dibicarakan dengan asertif, dengan baik, tentunya akan mengurangi ya, akan meminimalisir terjadinya pertengkaran, terjadinya tindakan-tindakan yang akhirnya berujung kepada tindakan kekerasan di antara di dalam rumah tangga begitu. Malah nanti masalah baru KDRT gitu ya Mbak. Betul, nanti bisa muncul masalah baru. Karena itu sebenarnya salah satunya adalah pihak ketiga ketika kita bicara itu bisa meminimalisir hal yang seperti itu gitu. Baik, Mbak, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Jadi, kalau saya diselingkuhi, Mbak, apakah saya perlu bicara juga dengan pacarnya pasangan saya? Gimana, Mbak? Ya, eh pada banyak kasus sebaiknya tidak gitu. Karena jadi gini, Oh, eh gitu ya, Mbak ya? ya, karena gini, tadi balik lagi ya. Yang punya masalah dengan kita itu pasangan kita, gitu. Ya, Jadi yang yang pihak punya ketiga diabaikan dulu, begitu? diabaikan gitu. Ya, Hmm. karena pasangan kita berhubungan dengan pihak ketiga itu kan karena pasangan kita, gitu ya. Jadi yang punya hubungan relationship dengan kita itu pasangan kita. Itu saja yang jadi fokus. Kita nggak usah apa namanya apa colek-colek lah pihak yang sana. Itu nggak perlu. Itu malah menurunkan sebenarnya menurunkan uh, uh, keberhargaan kita ya, menurunkan harga diri kita gitu. Jadi kita cukup berhubungan dengan pasangan kita saja. Kecuali kalau memang pihak ketiga itu kemudian mengganggu ya, misalnya neror kita dan sebagainya, itu kita boleh melakukan tindakan-tindakan. Tetapi selama hubungannya adalah dengan pasangan kita, maka kita cukup menyelesaikan hal itu dengan pasangan kita gitu kita nggak Hmm. perlu colek-colek gitu ya Nggak perlu apa mesti janjian ketemuan, ngobrol, gitu-gitu iya ya, Mbak? nggak saya rasa sih ya pada banyak kasus itu tidak malah menjadi efektif ya itu malah menjadi sumber masalah baru gitu apalagi ketika pasangan kita kemudian tahu ngapain dan sebagainya itu kemudian kita yang menjadi malah menjadi pihak yang salah gitu jadi Jadi selesaikan bumerang saja malah ya, masalah Mbak ya? betul jadi bumerang Ah, selesaikan saja masalah dengan yang bermasalah dengan kita siapa sih. Apakah perempuan itu kan enggak? Yang bermasalah dengan kita adalah pasangan kita. Sekali lagi. Jadi itu harus ada di fokus kita dan ya kita selesaikan masalah dengan pasangan kita tersebut, tidak dengan yang lain-lain gitu. oke, baik. Mbak, boleh nggak sih ini ada yang minta tips untuk cara memaafkan kesalahan pasangan yang sudah membuat kesalahan dengan perselingkuhan tersebut? Gimana ya Mbak? Satu sisi dia nggak bisa meninggalkan karena jujur dia masih butuh untuk ditunjang perekonomiannya. Jadi kayaknya mungkin dia nggak mau lepas ya karena ya tetap ya ada kan juga satu artis yang nggak apa-apa lah dia selingkuh yang penting gue tetap dibiayain gitu loh dia tetap membiayai hidup gue yang apapun yang gue mau dia ini lebih lebih seperti itu gitu loh mbak ada juga yang berat karena nggak lah karena aku kan juga udah punya anak ya jadi saya harus bertahan demi anak saya walaupun saya sakit sebenarnya gimana ya mbak bener nggak sih mbak kalau kayak gitu tuh mbak.
Gimana? Iya, ini tadi ya, itu tadi sebenarnya poin dari pembicaraan kita ya gitu. Eh, eh, Kalau kita merasa sakit, kalau kita merasa apa namanya tidak bisa memaafkan, tapi kita memaksa ya, kita terpaksa berada dalam kondisi itu, maka yang terjadi adalah Karena alasan-alasan tadi ya Mbak ya. ya karena alasan-alasan tadi, maka sikap kita terhadap pasangan kita pun juga tidak menjadi genuine, juga tidak menjadi genuine itu apa ya? Tulus apa adanya. Dan itu muncul loh, itu tampak loh. Dan itulah yang sebenarnya akan menjadi poin-poin lagi bahwa ini akan terulang gitu. Ini akan terulang lagi. Kenapa? Karena tadi kita tidak Ya. sebenarnya kita ya ini kan aksi reaksi tadi ya, aksi reaksi. Kita sendiri juga menunjukkan hal-hal itu gitu. Kita sendiri secara unconscious biasanya juga memunculkan hal-hal itu. Nah, gimana dong tipsnya memaafkan? Tips yang memaafkan ya dimaafkan, memaafkan tadi, beri jeda waktu kita untuk menyembuhkan luka kita. Katakan, oke, kita akan terus, tapi dalam 1-2 minggu ini tolong kasih saya waktu, saya mau liburan, saya nggak mau ketemu kamu, dan sebagainya, sebagainya. Kasih jeda waktu supaya kita selesai. Tapi kita juga harus punya deadline. Kapan sih kita mau apa namanya selesaikan ini gitu. Nggak usah maksa. Jangan memaksakan diri untuk saya sudah oke, I'm fine. Nggak usah gitu juga gitu ya. Pokoknya kita selesaikan dulu urusan hati kita. Kalau urusan hati kita belum selesai, reaksi kita, relationship kita pada orang lain juga nggak akan bisa positif begitu. Nah, bagaimana tips memaafkan? Ya itu tadi ya, tidak ada tipsnya. Tips memaafkan ya memang harus memaafkan. Karena untuk sampai pada titik memaafkan itu memang tidak mudah. Begitu. Untuk sampai pada titik memaafkan itu kita harus yang namanya letting go gitu ya. Dilepas aja gitu. Jadi Dilepas aja apa yang memang tidak seharusnya ada di dalam diri kita. jadi kayak membuat keputusan dengan sadar ya Mbak ya. Betul. Artinya Dan ya udah sih, ya udahlah, gue harus maafin karena ya. ini. Jadi ya kayak tadi Mbak bilang, butuh jeda nih, kayak misalnya gue mau ngabisin uang pasangan gue dulu nih biar gue bisa enak gitu. Jadi belanja-belanja dulu dengan uang pasangan. Mungkin itu salah satu tipsnya juga ya Mbak. Dilakukan oleh Ya. salah satu artis yang saat ini pun mengalami. Jadi dia nggak apa-apa deh, yang penting uangnya dia gue pakai dulu gitu. Salah satu tips yang juga baik adalah kita kemudian mencintai diri kita sendiri ya. Jadi apa sih yang sebenarnya positif dari kita? Apa sih? Jadi kita sibuk sama diri kita sendiri. Itu menjadi positif juga. Jadi apa sih? Jadi seringkali saya juga menyatakan kalau kita sedang bermasalah, yang paling gampang apa? Kasih orang lain, dengerin masalah orang lain gitu. Kalau kita punya masalah, dengerin masalah orang lain. Masalah orang lain ternyata lebih berat loh daripada masalah kita. Itu sering kali terjadi gitu ya. Jadi kemudian kita yang berusaha untuk oh oke, orang lain merasa seperti itu dan sebagainya. Karena ketika kita memberi, hormon endorfin yang muncul tuh jauh lebih banyak daripada ketika kita menerima. Menerima tuh nyenengin ya gitu. Tetapi ketika kita memberi itu ternyata hormon-hormon yang menyenangkan dalam diri kita tuh keluar lebih banyak begitu. Jadi sibukkan diri kita dengan mencintai diri kita sendiri. Apa sih yang bisa saya kerjakan? Apa sih yang positif dari saya? Uh, uh, Tindakan-tindakan apa yang bisa saya lakukan atau kegiatan apa yang saya bisa lakukan untuk berbagi dengan orang lain. Kita sibukin diri kita dan juga kita lakukan apa yang menjadi kegemaran kita. Itu juga menjadi sangat penting ya. Banyak orang yang kemudian akhirnya stres, depresi, tidak bisa mikir kenapa? Karena nggak tahu hobinya apa. Ini perlu ditemukan gitu. Jadi saya ini hobinya apa sih? Doing your hobby, kegemaran, misalnya traveling, ya traveling aja gitu ya dengan apa adanya atau bahkan bisa jadi backpacker, bisa jadi bawa koper ya terserah aja itu pilihan. Tetapi kita kemudian menemukan siapa sih sejatinya diri kita. Kalau kita fokusnya itu kita menjadi positif, maka pasangan kita juga pasti akan menjadi lebih positif. Dan itu sudah tadi ya aksi reaksi gitu. Tapi kalau kita masih belum memaafkan, kita masih ya katanya memaafkan tapi tiap ngomong diungkit, pasangan kita juga pasti akan merasakan hal tersebut begitu. Jadi kitanya yang memang harus mengubah, kita yang harus menemukan sesuatu yang positif dalam diri kita sehingga itu nanti juga bisa terpancar pada diri kita dan akhirnya dalam interaksi ini akhirnya menjadi positif gitu. Baik, Mbak. Jadi seperti tadi Mbak bilang, kalau boleh saya menarik dari yang semua yang Mbak terangkan, itu artinya keputusan itu sebenarnya udah di dalam diri kita sendiri ya. Kita tuh mau kayak gimana sih? Kalau memang mau makan ya
ya udah memutuskan dengan sadar, dengan apa pikiran dan hati tuh selaras gitu ya Mbak. Oke, kita maafkan gitu ya Mbak ya. Itu dulu deh kayaknya yang paling simpel tuh itu dulu, baru nanti ada di belakang-belakang yang mungkin ya demi anak, demi kesehatan mental, atau mungkin demi orang tua. Kan ada juga tuh Mbak yang oke lah saya maafin pasangan saya karena saya sudah berjanji dengan orang tua saya untuk hidup semati sama dia. Kan ada yang begitu. Atau mungkin kalau di salah satu agama yang memang tidak Nggak boleh. menghalalkan bercerai itu kan juga itu adalah keputusan yang sebenarnya harus dijalankan walaupun berat gitu loh Mbak. Kayak gitu ya. Seperti itu. Karena udah komitmen kan dari awal. Apakah kamu bersedia menikah dengan pasangan, tapi kamu seumur hidup loh, ininya loh, apa namanya konsekuensinya gimana? Nah, kayak gitu ya Mbak ya. Nah, baik Mbak Oli, ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Sebenarnya ciri-ciri apa namanya untuk pasangan yang melakukan cheating tadi itu, ciri utamanya itu apa sih Mbak? Ini sih pertanyaan dari beberapa wanita yang aku kok nggak ngerti ya, ternyata pasanganku tuh menjalankan itu tuh udah 3 tahun, wadaw gitu, 3 tahun, tapi dia baru tahu sekarang gitu loh Mbak. Ada nggak sih Mbak kayak ciri khususnya gitu loh? Padahal menurut dia selama ini tuh dia nggak pernah berubah, maksudnya si pasangannya itu tetap nggak pernah berubah, atau justru malah dengan tidak pernah berubah atau jadi bucin sekalipun itu adalah satu tanda kalau dia melakukan cheating gitu Mbak. Iya, jadi agak sulit memang ya kita bisa melihat, terutama kalau eh, eh, kita itu terlibat dalam keseharian. Misalnya, ya setiap hari kita ketemu, setiap hari kita ada dan sebagainya. Ini karena ini kan sudah jadi apa ya pola gitu ya, pola hal yang kita dengan mudah kita tahu dia di mana, kemudian sudah jadi pola ya kapan dia pulang dan sebagainya. Itu jadi orang bisa dengan lebih mudah kemudian mengatur gitu ya. Oh, polanya biasanya begini. Nah, itu jadi sebenarnya tidak ada ya ciri-ciri khusus gitu ya. Karena selingkuh itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Ya, jadi tidak karena ekonominya, tidak karena kegantengannya atau kecantikannya, tidak karena kebaikannya, tidak karena keramahan, semua orang bisa melakukannya gitu. Jadi ada satu buku ya, buku yang ditulis oleh Ibu Adriana Ginanjar, seorang psikolog dari UI, kebetulan rekan saya, itu namanya Pelangi di Ujung Badai. Kalau mau baca silakan di Gramedia. Itu menceritakan berbagai kondisi ya. Jadi yang baik-baik saja, yang imannya, sholatnya baik, yang ini ya selingkuh juga tuh gitu ya. Yang apa selebor yang memang playboy dari ya selingkuh juga tuh gitu. Yang pekerjaannya adalah pendidik, yang ini ya selingkuh juga tuh. Jadi it can be happen to everyone gitu. Jadi tidak ada ciri khusus, tidak ada apa ya yang menunjukkan ya nggak ada gitu ya. Tetapi biasanya kalau kita memang sudah cukup dekat dengan seseorang, apalagi ini suami kita, pasangan kita, ada hal-hal yang mungkin sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal yang sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita kemudian namanya defense mechanism kita ya untuk merasionalisasi gitu. Misalnya ah nggak mungkin ah suami saya begitu, padahal sebenarnya mungkin itu sudah ada tanda-tanda. Nah itu yang sebenarnya seringkali kok baru tahu sekarang sih, coba deh diingat-ingat dulu dulu, iya ya sebenarnya tanda-tanda itu dah, itu yang banyak terjadi gitu ya, itu yang sering kali terjadi, tapi kita berusaha ah nggak mungkin ah, misalnya kok suami saya jadi begini ya gitu, tapi ah enggak ah suami saya enggak begitu, suami saya itu baik. Kita menenangkan diri kita sendiri, melakukan defense mechanism untuk dengan rasionalisasi sebenarnya untuk menekan kecemasan kita sendiri. Itu yang biasanya terjadi. Nah, karena ini sudah berulang ya, maksudnya ini sudah menjadi keseharian, maka tadi kok rasanya tidak ada ya tanda-tanda itu, padahal mungkin sebenarnya ada gitu ya. Tentu ada perubahan-perubahan. Yang pasti adalah ketika dia bersama kita satu orang dengan dia kemudian membagi perhatian, maka perhatian akan terbagi. Jelas, kita punya satu anak dengan kita punya dua anak aja mau nggak mau terbagi kok gitu ya, walaupun keduanya kita sayangi gitu ya, tetap aja kok kita terbagi. Apalagi kalau anaknya tiga apa pasti terbagi begitu ya. Nah itu, jadi perhatian ini secara waktu kita sudah tahu bahwa pasti ada yang terbagi. Yang kedua adalah perilaku. Misalnya makan saja ya, yang biasanya harus makan di rumah, kok tiba-tiba dia sudah kenyang.
ya pasti dia makan di tempat lain dong, kan nggak mungkin orang akan makan lagi, makan nggak mungkin juga. Nah, sebenarnya hal-hal kecil itu kan bisa Sinyal ya Mbak ya. iya sinyal-sinyal itu. Hmm. Tapi tadi seringkali karena kita memang mungkin sangat percaya pada pasangan kita, sinyal-sinyal ini kemudian tidak kita jadikan satu ya sinyal ya tidak kita baca. Kenapa? Kita Kita sendiri juga abaikan gitu ya melakukan Mbak ya. defense mechanism. Kita Hmm. khawatir kan, cemas, ah nggak mungkin, ah suami saya begitu. Nah itu yang kemudian kita terus-menerus ya kita lupakan ya, itu kita masukin unconscious dan sebagainya. Baru setelah 3 tahun baru kita sadar, kita ingat-ingat lagi deh dulu. Iya ya sebenarnya waktu itu. Nah itu ya nanti nanti pasti akan muncul begitu. Tetapi tadi bahwa siapapun, ada nggak sih ciri-ciri khas orang yang gampang selingkuh? Nggak ada. Siapapun bisa Hmm. begitu. Itu sangat tergantung dari kondisi, situasi, ya, kepribadian, sangat banyak hal atau aspek yang mempengaruhi orang melakukan keputusan untuk selingkuh atau tidak. Gitu. Hmm. Baik Mbak Oli, terima kasih untuk ulasannya, untuk penjelasannya, untuk kekuatannya buat teman-teman semua yang mungkin mengalami hal ini di luar sana dan belum bisa speak up, belum bisa ngobrol, belum bisa bicara mungkin dengan keluarga ataupun teman ataupun siapapun. Nah, untuk teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK yang sedang mengalami hal ini, boleh loh nanti kalau misalnya mau konsultasi langsung. Kayaknya kalau misalnya mau chat di bawah sini kan juga kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya, pasti itu kayak private banget. Tadi beberapa pun juga ada yang bilang, aku mau dong konsul ke Mbak Auli gitu. Oh boleh aja. Jadi boleh boleh nggak sih di info kalau misalnya mau private konsul sama Mbak Auli atau gimana sih kalau misalnya mau ngobrol lebih dalam lagi tentang masalahnya dia sendiri? Kalau ini kan umum banget gitu ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya dia datang sendiri kan benar-benar fokusnya itu nanti adalah perhatian untuk si orang yang akan datang ini. Ada nggak sih Mbak info? Maksudnya harus datang kemana, harus janjian dengan siapa, atau bagaimana? Silakan Mbak Oli. Oke, kalau untuk apa janjian bisa langsung, kebetulan kita di Universitas Pancasila ya, kita ada Pusat Konsultasi Psikologi Terapan atau PKPT. Di sana ada teman-teman psikolog yang bisa membantu ya, bisa membantu untuk melakukan konseling atau ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya psikologis. Jadi silakan bisa lihat di websitenya Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ataupun di Instagramnya. Dan kalau mau private dengan saya juga boleh untuk apa DM di Instagram saya @auligrasinta. Itu juga nanti di situ kita bisa bicara kapan kita bisa janjian ketemuan Janjian dan gitu ya Mbak ya. sebagainya. Iya, Oke, silakan baik. kalau di DM di Instagram tentu saya bisa balas dengan segera begitu. Baik, terima kasih Mbak Oli untuk Tribunus dan Psikoteka sudah terjawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang kepingin konsultasi lebih dalam, lebih private lagi atau untuk ngobrol lebih untuk apa mengungkapkan masalah pribadi, monggo Mbak Oli udah dengan sukacita, dengan terbuka, udah kasih kesempatan banyak nih. Silakan nanti tanya-tanya langsung aja. Dan terima kasih Mbak Oli sebelum kita tutup, Mbak Oli mungkin bisa kasih ke kami kayak apa ya remind atau bagaimana sih kita seharusnya untuk memulihkan trauma jika kita diselingkuhi oleh pasangan. Gimana Mbak? Baik, jadi setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu tentunya menimbulkan trauma-trauma dalam diri kita ya. Trauma itu adalah luka ya dalam batin kita, bisa saja itu trauma kecil maupun trauma yang sifatnya besar. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mempercepat pemulihan trauma ini dan akhirnya kita bisa bebas dari trauma. Siapa yang bisa memulihkan dan bisa melepaskan diri dari trauma ini? Bukan orang lain, itu adalah diri kita sendiri. Jadi semakin cepat kita membantu diri kita sendiri untuk keluar dari kondisi ini, itu akan semakin mudah atau semakin ringan kita keluar dari kondisi trauma. Nah, memiliki pasangan memang bukan hal yang mudah ya begitu. Jadi berhubungan dengan orang lain dalam satu ikatan pernikahan, dalam satu ikatan relationship itu memang tidak mudah karena selalu ada interaksi di antara keduanya. Tetapi kita mesti yakin bahwa diri kita adalah orang yang berharga dalam
hubungan relationship ini, dan hubungan ini juga adalah hubungan yang berharga sehingga kedua belah pihak harus saling menghargai hubungan yang ada. Ketika ada pihak yang tidak menghargai hubungan ini, maka sangat perlu berdua untuk mengkomunikasikan kembali mengenai hubungan yang terjadi dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, apakah sama-sama saling memperbaiki diri, melanjutkan hubungan ini dengan langkah yang lebih baik, atau sama-sama mundur untuk sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik tanpa adanya hubungan. Itu semua sangat kembali kepada pribadi masing-masing. Yang pasti adalah setiap pengambilan keputusan harus didasari dengan kesadaran, didasari dengan pertimbangan yang matang, dan kemudian menimbulkan dampak yang paling minimal dari kepada semua orang yang berhubungan dengan kita. Mungkin itu, Mbak Ari, sedikit kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Oli dan kita ketemu lagi minggu depan untuk tema dan bahasan yang berbeda. Sekali lagi, jika ada teman, Tribuners dan juga Sobat PK yang mengalami hal-hal berhubungan dengan psikolog maupun psikologi, silakan boleh datang langsung, boleh private ke Mbak Oli, atau kalau misalnya ada kayak kepengen dibahas tentang apa, boleh ya Mbak DM di kita atau tulis di caption di bawah. Nanti kita akan jadikan tema untuk bahasan kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Selamat malam, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Mbak Uli, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Jangan lupa subscribe ya.